Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali hadir dalam majelis hadis Sahih Bukhari ya, yang insya Allah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan berkaitan dengan masalah kitabul ilmi, tentang masalah ilmu yang insya Allah kita sampai ke bab yang ke-35 ya, berkaitan dengan pendidikan untuk perempuan. Babu hal yuj'alu lin nisa'i yaumun ala hijjatin fil ilmi. Tentang apakah dikhususkan ya hari tertentu untuk wanita dalam masalah ilmu, dalam masalah pendidikan. Jadi perhatian khusus ya untuk para kaum hawa dalam masalah bidang pendidikan, dalam masalah ilmu. Nanti di hadis ini akan dijelaskan betapa besar perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pendidikan kaum perempuan, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti memberikan waktu khusus ya, hari-hari yang khusus untuk komunitas ibu-ibu atau kaum hawa yang ingin belajar. Ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pendidikan perempuan. Dan ini sekaligus sebagai bantahan bagi mereka orang-orang yang menuduh Islam anti terhadap perempuan. Jadi justru malah Islam memberikan pendidikan yang ekstra untuk kaum hawa ini, kaum perempuan ini. Kita bacakan hadisnya ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsani Ibnu Al-Asbahani, qala sami'tu Aba Salihin Zakwana yuhaddithu an Abi Sa'idin Al-Khudri qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini nanti riwayat sampai Abi Sa'id Al-Khudri. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ya melihat sebuah fenomena di mana kaum ibu-ibu ya, kaum hawa berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata para kaum perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalabana 'alaika ar-rijal. Ghalabana 'alaika ar-rijalu faj'al lana yawman min nafsik. Ghalabana telah mengalahkan kami ya, alaika atas engkau ar-rijalu kaum laki-laki. Ya Rasulullah, kita ini kok dikalahkan terus ya sama kaum laki-laki dalam masalah pendidikan. Maka kami meminta ya Rasulullah, faj'al lana, maka jadikan lana untuk kita kaum hawa ini
yauman satu hari, min nafsika dari diri engkau. Engkau khususkan ya Rasulullah untuk kami satu hari saja, supaya kami belajar. Bahwa ada, kemudian Nabi menjanjikan hunna kepada mereka, kaum ibu-ibu tadi, nisa tadi, yauman satu hari. Lakiya hunna, lakiya yang Nabi bertemu, hunna mereka, ya kaum nisa tadi, kaum ibu-ibu ya, di dalam yauman, ya dalam hari tersebut. Jadinya akhirnya ketika kaum Hawa ya, kaum perempuan ini meminta waktu khusus kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya supaya Nabi menyediakan satu hari saja untuk pendidikan mereka. Maka Nabi menjanjikan, artinya Nabi menyetujui, ya, Nabi mengiyakan, ya, dan Nabi langsung memberikan pengajaran, ya, pelajaran kepada mereka satu hari itu, ya. Fawa'adhahunna, kemudian Nabi memberikan nasihat hunna kepada mereka, kaum An-Nisa, ya, kepada ibu-ibu tadi, kepada kaum Hawa, ya. Wa amarahunna, dan memberikan perintah kepada mereka. Jadi akhirnya Nabi menyediakan waktu khusus itu dimanfaatkan betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan nasihat, ya, memberikan amaran-amaran, perintah-perintah, ya, pendidikan-pendidikan, ya, bimbingan-bimbingan, ya, kepada mereka kaum Hawa, ya, kaum ibu-ibu tadi, kaum perempuan, ya. Fakana fima qala lahunna, fakana maka adalah fima, dalam masalah, dalam satu perkara, ya, qala yang telah Nabi katakan lahunna kepada mereka. Ya, salah satu materi, salah satu kurikulum yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendidik kaum perempuan adalah ini, salah satu nasihat Nabi, ya. Jadi nasihat Nabi itu banyak sekali. Jadi kurikulum-kurikulum yang Nabi sampaikan kepada kaum perempuan ini banyak sekali. Nah, salah satu titik poin, ya, materi pokok yang Nabi sampaikan kepada mereka adalah tentang ini. Ma minkunna mra'ah. Ma minkunna, tidaklah minkunna di antara kalian. Jadi tidak ada di antara kalian imra'atun, seorang wanita, ya, tuqaddimu salasatan min waladiha. Tuqaddimu yang telah mendahulukan, ya, 3 dari anaknya. Jadi kalau seandainya, jadi salah satu nasihat Nabi itu kepada kaum ibu-ibu berkaitan tentang rumah tangganya, ya. Berkaitan tentang masalah anak-anaknya. Karena ibu ini kan madrasah, ya. Jadi madrasah guru pertama bagi anak-anaknya. Maka salah satu materi yang Nabi sampaikan itu adalah tentang pendidikan keluarga ini, ya. Tentang pendidikan anak-anaknya, tentang generasi-generasi yang dilahirkan dari seorang ibu, ya. Jadi seorang ibu yang jerih payah, ya, menjadi madrasah, menjadi seorang ibu, ya. Dia punya keturunan, punya anak, punya tanggung jawab, ya, terhadap anak-anaknya. Nah, di tengah semua itu, ketika terjadi satu musibah misalkan, ya, ada orang yang memiliki 3 orang anak, ya. Jadi kalau ada seorang ibu punya anak 3, dan kemudian 3 anaknya itu terkena musibah misalkan, ya, kena sakit ataupun karena satu sebab sehingga meninggal dunia dari anak-anaknya tersebut. Kalau seandainya dia ikhlas, illa kana laha hijaban, illa kecuali karena adalah laha baginya, hijaban itu sebagai benteng, minan nari, dari api neraka. Jadi kalau seandainya ada seorang ibu-ibu punya anak dan anaknya meninggal, tinggal mati anaknya, gak usah khawatir. Justru anak-anak tersebut akan menjadi hijab, ya.
menjadi benteng bagi kedua orang tuanya. Di sini Nabi sedang memberikan motivasi ya, supaya kaum Hawa, kaum perempuan itu hatinya tenang, hatinya kondusif ya, hatinya optimis itu. Karena biasanya namanya perempuan itu mudah patah. Ibarat tulang rusuk itu tercipta dari tulang yang bengkok. Kalau terlalu keras meluruskan dia patah. Kalau dibiarkan dia tetap bengkok. Itulah perempuan. Memang tabiatnya seperti itu, mudah patah. Nah, di tengah-tengah kepatahan hati kaum Hawa itu, Nabi yang dilakukan oleh beliau untuk mendidik kaum Hawa itu, yang pertama kali dididik adalah hatinya. Dimunculkan sifat optimismenya. Itu yang paling penting pendidikan perempuan itu. Sehingga tidak mudah putus asa. Karena memang salah satu bawaan perempuan tadi itu adalah watak di mana dia dilahirkan dari tulang rusuk yang bengkok. Sehingga kalau ini tidak dididik, jiwanya tidak dikuatkan, tidak dikokohkan, mudah sekali putus asa. Ya, hebat-hebatnya perempuan tampil di hadapan publik ya, dia tetap perempuan gitu. Perempuan tetaplah perempuan. Ya, perempuan tetaplah perempuan. Jadi oleh karena itu, yang menjadi titik poin dalam pendidikan perempuan itu adalah bagaimana disentuh hatinya, dididik jiwanya, dikuatkan optimismenya. Nah, salah satu contoh pendidikan optimisme yang ditanamkan oleh Nabi adalah membesarkan hatinya gitu. Makanya kalau Bapak Ibu kalian ya, kalau kalian jadi suami atau punya anak perempuan ya, punya istri ya, yang paling penting untuk perempuan itu adalah dibesarkan hatinya, Pak. Dibesarkan hatinya supaya muncul sifat optimis. Jangan malah dimaki-maki atau jangan malah kemudian dimatikan harapannya sehingga menjadi putus asa. Itu jangan sampai terjadi. Namanya perempuan adalah perempuan tadi. Jadi harus dibesarkan hatinya. Dibesarkan hati. Karena kalau sekali kecewa perempuan, 7 keturunan itu masih ingat, Pak. Iya, perempuan itu begitu. Ya. Makanya Nabi dalam sejarah ya tidak pernah membuat pesimis yang namanya perempuan itu. Ya, ketika kita tilik, kita lihat ya pendidikan Nabi terhadap istri-istri dan anak perempuannya, itu selalu muaranya adalah sifat optimis dalam segala hal. Kita contohkan. Misalkan dalam hal-hal yang sangat sepele dan itu menjadi kebiasaan dan semua orang pasti mengalaminya juga. Dalam masalah lauk misalkan ya, ketika Nabi ya dalam urusan makan saja sederhana. Tapi kalau ke rumah ya tidak ada yang dimakan, ya, tidak ada sarapan kalau bahasa kita sekarang. Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk membesarkan istrinya? Ini shaim. Udahlah, biar saya hari ini puasa. Nah, itu membesarkan hati istrinya. Coba kalau meratap, oh iya ya, nasib di rumah nggak ada sarapan, minyak goreng mahal, sudah langka, ya, disuruh makan kukusan, ya, bakwan kukus dan seterusnya misalkan. Tidak seperti itu pendidikan Nabi. Tidak membuat pesimis. Ya sudah, saya puasa kata Nabi. Ini kira-kira kalau ibu punya suami seperti itu, irit nggak Bu? Pasti senang itu. Ya, suaminya nggak neko-neko, nggak macam-macam. Jadi sederhana, cara berpikirnya Nabi itu sederhana dan mudah itu. Artinya semua orang bisa gitu. Datang lagi Nabi dari luar rumah ya. Ya Nabi manusia ya butuh makan. Makan ya butuh lauk ya. Tanya istrinya, hal min idam, wahai istriku di rumah ada enggak lauk? Enggak ada ya Rasulullah, di rumah enggak ada apa-apa. Illal khal, kecuali cuka. Loh Nabi itu enggak punya lemari es ya. Nabi enggak punya lemari es yang pintunya 2, yang pintunya berapa lagi ada di rumah Nabi itu. Jangan dibayangkan kayak orang sekarang.
lemari esnya gede-gede, isinya banyak, stoknya bisa 1 tahun ke depan, cukup insya Allah. Dan Nabi itu nggak mikir lemari es kok, ya. Jadi sederhana pertanyaan Nabi, hal min idam, ya istriku ada nggak di rumah lauk? Nggak ada ya Rasulullah, illal khal, kecuali cuka. Kecuali cuka. Lah, kemudian ketika mendengar istrinya mengatakan nggak ada apapun di rumah ya Rasulullah, nggak ada rendang, tidak ada ayam bakar, tidak ada ayam goreng, tidak ada bakso, tidak ada sosis, adanya cuka. Adanya apa? Cuka. Apakah kemudian Nabi lari pergi ke warteg atau ke rumah makan Padang? Tidak, ya. Nabi katakan, hati ini datangkan. Mana? Jadi untuk menghormati istri supaya istrinya nggak kecewa juga, ya. Ini mana cuka? Sambil Nabi membawa cuka, beliau mengatakan dan memuji istrinya, nikmal udmi al khal. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah apa? Cuka. Coba, Pak. Nabi nggak pernah mencela satu makanan apapun. Ini contoh pendidikan yang sederhana sebenarnya. Jadi bahagia itu sederhana. Makanya tadi Nabi itu ya, ketika mendidik perempuan itu dibahagiakan hatinya, dibesarkan hatinya gitu. Dan membesarkan hati itu tidak harus mahal gitu. Tidak harus mahal. Bisa dimulai dari hal-hal yang sifatnya apa? Sederhana tadi. Dan itu tidak sekedar teoritis ya. Jadi butuh praktis, butuh contoh. Ya, dicontohkan. Karena manusia itu dalam proses pendidikan itu butuh contoh. Tidak cukup membaca buku, tidak cukup membaca internet, ya, tidak cukup datang informasi. Tapi terkadang walaupun tanpa bicara, tanpa tulisan, anak, istri melihat suaminya memberikan contoh. Itu cukup, lebih dari cukup dari teori-teori pendidikan yang ada. Dan itulah Nabi ya. Karena khuluquhul Quran ya, adalah Nabi itu Al-Quran yang sedang berjalan. Makanya sederhana jawaban Aisyah, ya istri Nabi. Ketika ditanya, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sih akhlak Nabi? Kata Aisyah, ala taqra'una al-Quran? Kamu baca enggak Al-Quran? Ya, bala kami baca. Ala inna khuluqahul Quran. Nabi itu Quran yang berjalan. Jadi teori dan praktek Nabi inilah yang melahirkan wanita-wanita handal, ibu-ibu yang melahirkan umat, ibu-ibu yang melahirkan peradaban Islam. Itu sentuhan pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu kurikulum materi yang Nabi sampaikan, kalau kalian nih ibu-ibu nih di antara kalian ya, kalau seandainya ada punya anak 3 kemudian meninggal, gak usah khawatir, gak usah sedih ya, gak usah putus asa. Justru itu adalah hijab minan nar, itu adalah hijab ya, itu benteng untuk kalian, itu aset, itu deposito yang tertanam abadi di akhirat dan menjadi syafaat bagi orang tuanya besok pada hari kiamat. Sehingga orang tuanya terhijab, ya nggak mungkin tersentuh oleh api neraka. Sebab apa? Syafaat tadi anak-anaknya yang meninggal duluan. Ini kan optimis. Faqalat imro'ah. Nah kemudian ada seorang ibu-ibu tanya. Jadi Nabi tadi mengatakan 3 orang ditinggal, ya, atau 3 orang meninggalkan ibunya. Artinya 3 orang meninggal. Dia dapat surga, dia terbebas, terhijab dari neraka. Kemudian ada ibu yang lain bertanya, ya Rasulullah, wasnatain, gimana ya Rasulullah kalau cuma 2? Qala wasnatain. Ya, 2 juga masuk. Ya. Artinya Nabi membesarkan juga hati ibu-ibu yang hanya punya 2 anak dan meninggal. Jadi yang 3 itu juga menjadi hijab bagi orang tuanya, yang 2 juga menjadi benteng bagi orang tuanya. Ya. Nah itulah metode ya, bagaimana
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mendidik kaum perempuan, ya mendidik kaum perempuan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan waktu yang khusus ya untuk kaum perempuan. Makanya penting ya kita juga dalam prakteknya untuk mendidik perempuan itu memang ada hari khusus ya. Karena memang ada hal-hal yang tidak sama dengan pendidikan kaum laki-laki. Ya. Ada materi-materi yang itu secara khusus disampaikan untuk perempuan. Makanya Nabi sendiri itu selain Nabi mengajar, Nabi juga siapkan istri-istri beliau Ummahatul Mukminin itu sebagai guru. Ya. Karena memang ada hal-hal yang seandainya kalau kaum ibu bertanya langsung kepada Nabi, malu mereka. Ada hal yang berkaitan dengan fikih wanita khusus. Maka disiapkan Aisyah, ya, disiapkan istri-istri Nabi yang lain sebagai gurunya. Supaya problematika kaum hawa itu terselesaikan. Ya. Karena kalau problematika mereka tidak terselesaikan, itu akan menjadi beban, menjadi masalah. Baik secara individu maupun secara apa? Sosial. Maka itu semua diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan problematika kaum perempuan ini dalam bangku pendidikan, ya, dalam proses apa pendidikan, dan Nabi menyediakan waktu yang khusus. Tapi akhibati fillah yang dirahmati oleh Allah. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Gundarun qal haddatsana Syu'bah an Abdurrahman an Abdurrahman ibni al-Asbahani an Dzakwana an Abi Sa'idin al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Ya, dalam riwayat yang lain, jalur yang lain juga persis ya riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri seperti ini riwayatnya. Nah, kemudian dalam redaksi yang lain dari an Abdurrahman ibni al-Asbahani qala sami'tu Abu Hazim an Abi Hurairah. Adapun jalur lain ada tambahan ya. Kalau tadi riwayatnya dari Abu Sa'id al-Khudri, ini ada tambahan jalur lain dari Abi Hurairah. Berkaitan tentang tadi ya, seorang ibu yang ditinggal mati anak-anaknya. 3 anak ataupun 2 anak tadi. Tadi masih umum ya, hadis yang Abi Sa'id al-Khudri itu masih umum. Nah, di dalam riwayat Abi Hurairah itu dikhususkan atau didetailkan lagi. Qala salasatun lam yablughu al-hinsa. 3 anak tadi yang dimaksud itu adalah anak yang meninggal dunia dalam keadaan belum balik ya, dalam keadaan belum balik. Jadi kalau orang tua dia punya anak ya, mati ya, meninggal dunia belum balik, syaratnya belum apa? Balik. Belum balik itu ya kan meninggal usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Pokoknya usianya itu belum balik ya, belum balik. Maka itu akan menjadi hijab ya, menjadi benteng bagi kedua orang tuanya. Itu akan menjadi hijab ya, menjadi benteng bagi kedua orang tua. Lah Ustaz, bagaimana kalau anaknya sudah balik? Nah itu lain lagi ceritanya, ya, itu lain lagi. Jadi anak yang menjadi deposito kedua orang tuanya, yang menjadi hijab ya, benteng secara otomatis ya, itu adalah anak yang usianya belum balik dan dia meninggal ya. Jadi kalau kita punya anak belum balik, meninggal dunia, itu jadi syafaat ya, jadi hijab bagi kedua orang tuanya, sehingga tidak perlu diratapi ya, tidak perlu diratapi. Ya bagaimana Ustadz kalau anaknya sudah balik dan meninggal dunia? Itu tergantung dilihat. Apakah anaknya yang balik, yang meninggal tadi, sudah pasca balik ya, dia meninggal, apa bisa menjadi syafaat juga bagi orang tuanya? Dilihat. Kalau anaknya soleh, ya, anaknya soleh, ya, syukur-syukur dia hafal Al-Quran, ya iya, dia juga bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Bahkan itu menjadi tajul karomah ya, bisa memberikan semacam mahkota, ya, kemuliaan, kehormatan bagi orang tuanya nanti. Kalau anaknya soleh, ya anaknya
hafal Quran misalkan ya, anaknya banyak amal, ya iya, itu juga bisa jadi syafaat. Tapi syaratnya harus soleh. Terus jadi anak-anak yang memang berislamnya baik. Tapi kalau anaknya belum balik, dia kan belum mukallaf. Gak ada tuntutan yang lain. Pokoknya kalau sebelum balik meninggal ya sudah. Selama muslim dia masuk Islam. Masuk Islam dan masuk surga. Otomatis itu ya. Dan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Jadi artinya apa jamaah sekalian? Jadi anak itu ya, hidup dan mati, anak yang masih hidup atau sudah meninggal, itu ada manfaatnya bagi kedua orang tua. Dengan syarat tadi ya, dengan syarat anaknya itu dijaga. Ya. Anak itu adalah dijaga fitrahnya, ya. Dijaga apa? Fitrahnya. Dan itu tugas pendidikan apa? Keluarga. Lebih-lebih tugasnya seorang ibu tadi ya. Makanya ini dikaitkan antara anak dan ibunya tadi. Itu dikaitkan. Nah, ketika kita amanah tadi menjaga anak-anak itu, maka sang anak itu bisa menjadi manfaat ya bagi kedua orang tuanya, baik yang meninggal mendahului orang tuanya atau dia belakangan meninggalnya ya. Semua bisa menjadi manfaat ya. Makanya kenapa kita penting ya menjaga fitrah anak kita. Lahir ya, baru lahir ke dunia, kita sudah mulai jaga. Diakikahi ya. Iya, sesuai sunnah Nabi. Karena kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Jadi nggak usah ritual yang macam-macam, cukup diakekain ya. 7 hari dari kelahirannya diakekain. Ya. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Terkadang orang itu mengadakan acara yang aneh-aneh, tetapi sunnahnya malah ditinggal, tidak diakekain. Dia mengadakan acara ini, itu, ini, sana, sini, itu. Tapi dia lupa, nggak diakekain anaknya. Nah, itu salah kaprah. Padahal kewajiban orang tua itu terhadap anak itu mengakekahi. Karena setiap bayi yang lahir itu murtahanun bi akikatihi. Itu tergadai dengan akikahnya. Itu contoh pendidikan mendasar ya. Orang tua punya kewajiban mendidik anak-anaknya. Kenapa? Itu akan membawa manfaat. Ya. Baik mati lebih dulu itu si anak ataupun belakangan. Ataupun masih hidup. Orang tuanya meninggal dulu, anaknya belakangan meninggal. Kalau dia memang saleh dididik, itu manfaat bagi orang tuanya. Di dalam riwayat yang lain ya, dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dalam hadis Musnad Imam Ahmad dijelaskan. Nanti di akhirat itu ada orang tua terkaget-kaget ya, ketika memasuki surga. Ya. Kagetnya itu karena orang tua tersebut merasa dia amalnya ketika di dunia itu biasa-biasa saja. Tapi kok diberikan surga yang super mewah. Yang tidak sebanding dengan amalnya. Menurut dia. Sehingga ketika mau masuk surga itu, dia bertanya, benar ini surgaku? Sama malaikat, iya benar masuk silakan. Ya. Dari mana? Kata malaikat, hadza bistighfari auladik. Pak, Bu, ini dulu Bapak sampai naik ranking atau naik tingkat surga selevel ini, semegah ini, itu sebab doa, sebab istighfar anak-anak kalian. Ya, sebab istighfar anak-anak kalian. Ya. Jadi artinya apa? Doa anak-anak yang soleh itu bisa menaikkan derajat orang tuanya. Nah itu iya. Makanya sebenarnya pendidikan yang hakiki untuk anak kita ini ya, bukan sekedar pendidikan yang orientasi nanti dapat pekerjaan. Tidak. Betapa banyak orang di sekolahkan tinggi-tinggi dapat pekerjaan, dia lupa sama kedua orang tuanya. Oh, terkadang meninggi kok di atas adab terhadap kedua orang tuanya. Tapi tujuan pendidikan anak-anak kita yang sebenarnya itu bagaimana supaya dia jadi anak soleh. Anak yang soleh, yang ingat pada orang tuanya, itu sebenarnya. Ya, sebenarnya itu. Mungkin Bapak Ibu lihat di internet sekarang,
Ada seorang dokter dari Bandung yang menyesal nulis buku bestseller yang katanya bagaimana kiat-kiat dapat beasiswa di luar negeri dan dapat kampus ternama di dunia. Dia punya 3 anak. 3 anak itu yang sangat disesalkan beliau ini ya lupa sama orang tuanya. Sampai detik terakhir ibunya mau meninggal, nggak ada yang mau jenguk. Alasannya pekerjaan, alasannya meeting, alasannya macam-macam lah. Lebih penting mana pekerjaan dengan ibunya? Gitu. Ibunya dalam keadaan sakratul maut, kan ringan aja jawabannya seperti itu. Akhirnya ditarik kembali itu buku dan sang dokter tadi menyesal. Ya, salah didik, salah asuh anak-anaknya, salah doktrin selama ini. Mendidik anak hanya jadi robot, mendidik anak hanya untuk cari makan. Bukan mendidik anak supaya jadi anak yang saleh. Jadi bandingkan itu ya. Cara pendidikan Rasulullah ya, mendidik keluarga dan anak itu ya memang menjadi hamba Allah supaya menjadi orang yang saleh. Orang yang saleh itu siapa? Orang yang tahu dirinya, orang yang tahu Robnya, siapa Allah, siapa Rasulullah, dan bagaimana kewajiban dia terhadap Allah dan Rasulnya di hadap dunia ini. Itulah pendidikan sebenarnya. Adapun masalah skill dan yang lain itu hanya tambahan, ekstrakurikuler itu. Tapi pendidikan inti tadi itu adalah bagaimana mengenalkan keluarga kita, anak istri kita itu terhadap Allah, terhadap Rasulnya, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, dan ma'rifatul dinil Islam. Dan mengetahui agamanya gitu. Itu pendidikan yang sesungguhnya. Ya, itu sederhana. Ya, sangat sederhana. Dan semua orang bisa melakukan itu kalau dia menyadarinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan Nabi ya. Jadi pendidikan Nabi terhadap keluarga dan juga khususnya kaum Hawa dan anak-anaknya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang berikutnya ya, hadis yang berikutnya berkaitan tentang bagaimana kalau dalam proses pendidikan itu materi sudah disampaikan tetapi masih kurang paham. Apa yang harus dilakukan? Babu man sami'a syai'an falam yafhamhu faraja'a fihi hatta ya'rifahu. Jadi bab tentang bagaimana kalau nanti kalau ada orang ya, ada satu kasus ya, orang mendengarkan satu ilmu, satu pemaparan tetapi belum paham. Apa yang harus dilakukan? Faraja'a, maka baiknya adalah dia murojaah, mengulang ya, bertanya kembali fihi di dalamnya hatta ya'rifahu sampai betul dia paham. Jadi artinya gini ya, nanti kalau dalam proses pendidikan ya, dalam majelis ilmu ya, kita belajar, kemudian ada satu masalah atau satu materi yang kita belum paham. Jangan kita diam ya, atau jangan kita tinggal diri dalam keadaan tidak paham. Itu nggak boleh ya. Harus bertanya, harus dimurojaah, harus diulang ya. Ditanyakan kembali sampai paham. Jangan sampai ada satu bidang ilmu yang kita dengar, kita nggak paham, jangan sampai ya. Kalau nggak paham apa yang harus dilakukan? Nah itu pertanyaannya. Kalau tidak paham, bagaimana supaya bisa paham? Nah, itu PR-nya seperti itu. Qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi ibnu Umar. Qala hadatsani ibnu Abi Mulaikah anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Ini dicontohkan ya, contohkan oleh keluarga Nabi. Adalah Aisyah istri Nabi radhiyallahu an. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanat adalah Aisyah la tasma'u syai'an, tidaklah mendengar sesuatu. Jadi kalau Nabi mengatakan sesuatu ya, membincangkan sesuatu, la ta'rifuhu, yang ia Aisyah belum memahaminya atau tidak memahaminya,
illa kecuali raja'at beliau kembali di dalamnya tadi, dalam masalah dan menanyakan kepada Nabi tadi ya, hatta ta'rifahu, sampai beliau memahaminya. Jadi ini kebiasaan ya dalam masalah proses mencari ilmu, kalau kita ada satu permasalahan yang kita dengar dan kita belum paham, maka wajib bertanya ulang. Ya, wajib bertanya ulang sampai paham ya, sampai paham. Makanya jamaah ya kalau kita hadir di majelis ilmu bisa bertanya baik secara langsung ataupun melalui tulisan di kertas, misalkan tanya kepada ustaz perkara-perkara yang belum paham, ya kan? Dan sekarang bertanya itu mudah, bisa bertanya langsung, bisa SMS atau bisa melalui panitia ya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya. Jangan sampai ada satu masalah yang mengendap gitu, mengendap terkubur ya, kita tidak memahaminya, itu jangan sampai ya. Ada masalah yang mengganggu pikiran kita tidak mendapati jawabannya, itu jangan sampai dibiarkan seperti itu. Biasakan kita mengetahui sesuatu itu secara tuntas gitu ya. Jadi belajar itu belajar yang tuntas. Karena problematika pendidikan kita itu nggak tuntas, itu masalahnya ya. Jadi gagal fokus ya. Tidak fokus pada masalah tertentu sehingga banyak hal yang dibahas tetapi jauh dari fokus tadi, menyebabkan apa? Buyar. Ya, pemahaman itu nggak ada yang bisa diikat, nggak ada yang bisa dibawa pulang ya. Makanya perkataan yang baik itu adalah perkataan tadi yang mengikat ya, ringkas, padat, dan tertangkap maksud dan tujuan maknanya tadi ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun toh demikian terkadang ya sahabat itu ada hal yang ditanyakan karena butuh tafsir itu. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kalau menjumpai satu masalah yang didengar kemudian belum paham, illa raja'at fihi hatta ta'rifahu. Kecuali beliau ini datang kembali atau menanyakan ulang itu masalah tersebut sampai betul-betul paham ya. Baru berpindah kepada bab yang lain. Jadi dari sini kita bisa belajar jamaah. Jadi kalau kita ngajari anak-anak kita ya atau keluarga kita itu harus berjenjang urut ya. Jadi satu persatu masalah itu disampaikan. Misalkan kalau kita ngajari anak kita yang masih usia 2 tahun ya 3 tahun belajar huruf-huruf hijaiyah. Jangan langsung semua huruf hijaiyah diajarkan hari ini sekaligus, jangan ya, nggak akan sampai akalnya ya, buyar malah pemahamannya ya. Berjenjang aja, hari ini diajari alif itu aja, bunyinya A, alif A, kalau di fathah A. Jadi hari ini fokus saja satu huruf, ditargetkan aja 1 bulan baru tuntas menghafal masing-masing huruf. Jadi kalau satu huruf sudah bisa ditanya dan bisa bersambung, oke, besok diganti lagi begitu. Sudah paham, besok ditambah lagi gitu. Jadi pemahaman yang tuntas maksudnya di sini ya. Jadi jangan kita mengajari satu materi dan materi itu masih mengambang gitu ya. Ya, mengambang itu artinya belum bisa ditangkap oleh peserta didik ya, atau masih meninggalkan satu pertanyaan yang belum terjawab. Nah, itu jangan sampai, namanya pendidikan tidak tuntas. Kalau pendidikan tidak tuntas itu bahaya. Jadi nanti tumpang tindih itu. Jangan sampai kita punya pola pendidikan yang tumpang tindih. Nanti nggak ada bisa yang dipakai atau terkadang itu nanti malah mengganjal gitu ya. Ya, dan tidak mendatangkan manfaat. Jadi oleh karena itu di sini pola yang harus diikuti tadi, satu masalah tuntas ya, baru beralih dengan masalah yang berikutnya. Kalau memang belum tuntas, diadakan pengayaan gitu, ditanya ulang, udah paham belum? Kalau sudah paham ini gimana cara mengembangkannya, ini gimana tuntasnya seperti apa, itu harus diselidiki dulu ya, kita sebagai guru misalkan, atau sebagai orang tua kalau ingin mengajari anak istrinya seperti itu. Ini metode ya.
Jadi kalau belum paham, diulang ya, diulang. Dan pengulangan itu biasa ya, pengulangan itu biasa. Dulu para ulama kita itu ulang kadang sampai 40 kali satu masalah ya. Satu masalah terkadang diulang 40 kali ya. Seperti Imam Syafi'i kepada muridnya Rabi ya, Imam Ar-Rabi ya. Imam Ar-Rabi itu ketika Imam Syafi'i ngajar itu terkadang sampai 40 kali ya satu masalah diulang-ulang. Dan pengulangan itu power ya. Pembiasaan itu didapat dari pengulangan. Karena sering dengar itu hafal sendiri gitu. Teorinya seperti itu ya. Makanya dengan pengulangan itu akan tuntas. Nah, contoh masalahnya di sini ya dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal man husiba udziba. Pernah ini Nabi diskusi dengan istrinya. Meeting keluarga. Ya, jadi penting Pak ya dalam pendidikan keluarga itu ada semacam sesi untuk dialog. Jadi jangan jadi suami itu kayak Hitler ya, galak, garang. Ya, istri mau tanya takut, jangan seperti itu. Perawakannya, penampakannya itu jangan serem ya. Penampakan yang santun sehingga terbuka dialog dalam rumah tangga itu penting. Harus ada meeting keluarga, bisa harian ya. Bisa sambil sarapan, tidak harus formal-formal banget ya. Ya biasakan dialog dengan istri, dialog dengan anak. Sama kayak Nabi itu dalam hadis Syama'il itu bahkan Nabi menyediakan waktu khususnya pada Isya ya sebelum tidur ya. Itu ada istilah babus samar, as-samar. As-samar itu Nabi meluangkan waktu untuk mendengarkan ya kisah dari istrinya, curhatan-curhatan istrinya, apa yang terjadi di siang hari. Itu dibahas di malam hari dan itu dibahas sebelum tidur. Itu biasa begitu Nabi dialog dengan istrinya. Nah, salah satu contohnya ini dialognya Nabi ini. Jadi diskusi Nabi dengan istrinya Aisyah tentang masalah hari hisab. Dialognya berbobot Pak. Bukan bahas minyak goreng ya. Jadi yang dibahas itu akhirat. Yang dibahas itu tentang masalah hisab ya. Kata Nabi, man husiba udziba. Jadi orang kalau itu hisab, didetailkan hisabnya, sudah pasti dia itu diazab. Artinya kalau orang itu sulit hisabnya itu otomatis dia tanda-tanda kena azab. Qalat Aisyah, kemudian Aisyah bertanya, apa ini maksud yang dikatakan Nabi tadi? Ya, orang yang dihisab kok diazab, apa sih maksud? Ya. Qalat faqultu awalaysa yaqulullah ta'ala. Karena Aisyah ini hafal Al-Qur'an, dia tanya, gimana ya Rasulullah dengan ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Ada orang itu akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan. Ya. Qalat faqala innama dzalika al-ardu walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Kemudian Nabi mensyarah maksud dari ayat tadi. Wahai Aisyah, maksud ayat fasaufa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab ya dengan hisab yang mudah, itu khusus bagi orang-orang tertentu yang hisabnya dimudahkan. Jadi kalau orang hisabnya dimudahkan itu hanya al-ardu ya. Al-ardu itu hanya sekedar ditampakkan aja. Ini benar kamu, ini. Cepet selesai. Enggak ditanya macam-macam. Itu maksud dari hisab yasira. Enggak perlu diperiksa detail. Kok ditanya aneh-aneh. Itu maksud hisab yasira. Tapi yang dimaksud tadi, kalau orang walakin manukisha, kalau orang itu dimunakosyah. Dimunakosyah itu didebat. Ya, ditanya detail. Ya, dalam hisabnya. Kalau orang itu dalam hisabnya ditanya detail, nukisha al-hisab, yahlik, maka dia akan rusak. Waliyadubillah. Jadi makanya dari hadis ini tuh nanti ada beberapa golongan orang di yaumil hisab. Ada yang memang orang itu gak dihisab atau dihisab mudah, hanya ditambah-tambahkan. Ini amalmu benar ini. Udah bebas. Ada yang memang didetailkan,
Kamu di sini hari ini, tanggal ini, perbuatanmu ini. Kalau orang itu dimunakosyah, ya, didetailkan hisabnya, itu pertanda dia diazab. Ya. Itulah dialog Nabi ya dengan Aisyah. Jadi tidak ada satu perkara masalah kecuali Aisyah ketika tidak paham tadi bertanya ulang kepada siapa? Rasulullah tentang konsep hisab. Hisab itu kan enggak hanya sekedar hisab. Ada klasifikasi tadi ya. Ada beberapa golongan orang yang dihisab. Itu satu, golongan 1, 2, 3 dan seterusnya itu Aisyah paham semua. Mendekati pemahamannya tadi apa yang ada di dalam hadis dan juga apa di dalam ayat. Artinya apa? Ini penting. Pengetahuan itu harus tuntas. Pengetahuan apa? Harus tuntas. Kita punya pengetahuan sholat, tuntas sholat, detail. Pengetahuan tentang puasa, selesai, detail. Jangan ada sesuatu yang ngambang. Kita tidak tahu dalam satu masalah puasa kecuali kita bertanya. Begitu maksudnya. Pengetahuan yang wallahu a'lam bishawab ya. Waktunya sudah habis ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Aku lu qauli hadza subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.